Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali kita berjumpa pada renungan pagi dengan tema tetaplah percaya di masa sukar. Kemarin kita telah belajar beberapa hal tentang hal ini, dan pagi ini kita melihat sesuatu yang lain. Saya bacakan lebih dahulu dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa ada beberapa hal di dalam kisah ini. Yang kita bisa pelajari pagi ini adalah iman itu hal yang sangat penting. Tuhan pernah berkata dalam Lukas 17 ayat yang ke-6, "Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertambatlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Tuhan menggambarkan bukan sekedar kuasa imannya, tapi Tuhan berkata tentang besar iman yang dikatakan sebesar biji sesawi. Artinya sangat begitu kecil, tapi besar kuasanya. Itu yang pertama. Arti yang kedua adalah kita memiliki iman atau kita tidak sama sekali. Dan kita melihat bahwa Petrus pun berjalan di atas air. Langkah pertama, langkah kedua, dan dia tidak tenggelam. Artinya bahwa setiap hidup kita, setiap langkah kita harus mengandung yang disebut dengan iman. Setiap langkah kehidupan kita, setiap menit yang kita akan lalui, setiap tapak yang kita akan langkai, itu harus mengandung iman. Sebab tanpa iman, itu kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang 6a dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi setiap hidup kita ini harus mengandung yang disebut dengan iman. Iman itu membuat kita bisa berkenan. Bahkan dalam Roma 14 ayat yang ke-23 di akhir dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi setiap langkah hidup kita harus kita memiliki iman, gitu ya. Dan kalau enggak, kita tidak berkenan atau kita berdosa. Dan itu yang dilakukan Petrus, sudah kasih Tuhan. Ketika dia melangkah, langkah yang pertama, langkah kedua, dan langkah yang berikutnya, itu dengan iman. Tetapi dalam perjalanan dikatakan ketika dirasakan tiupan angin, dia mulai tenggelam. Rasa takut yang dia alami itu mengikis bukan sebagian iman, tetapi seluruh iman itu. Sehingga dia dikatakan dia mulai tenggelam. Dia melihat semakin lama jarak dia menapak semakin jauh dari perahu yang dimana dia bisa bertahan aman di situ, tetapi gelombang yang begitu rupa, angin yang dia rasakan itu membuat dia tidak mampu berjalan dengan keyakinan, dengan iman yang dia miliki. Iman itu membuat kita bisa fokus kepada Tuhan yang berkata, "Aku ini, ego emi." Tapi ketika dirasakan sekitarnya, situasi yang ada, itu bisa mengikis, menghilangkan fokus kita kepada ego emi yang Tuhan berkata, "Aku ini." Dan ketika tidak fokus, iman itu pun terkikis habis dengan ketakutan yang dia miliki. Yang kita bisa pelajari pada hari ini adalah, biarlah setiap langkah hidup kita ini tetap dikatakan bahwa kita memiliki iman setiap langkah hidup kita. Bukan langkah pertama, bukan langkah kedua,
lalu berikutnya tanpa iman, tetapi setiap langkah kita harus mengandung iman. Dan iman itu bukan sebagian, iman itu secara utuh 100%. Itu yang harus kita miliki. Tidak peduli besar atau kecilnya, tapi yang penting utuh di dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa seperti ini, kita akan bisa fokus kepada Yesus Kristus, dan kita tidak akan tenggelam. Yang mengikis iman kita adalah ketakutan. Yang mengikis iman kita adalah rasa di sekitar kita. Apakah hari ini, kondisi hari ini, itu mengikis iman kita? Situasi hari ini mengikis keyakinan kita, membuat kita merasa takut dengan situasi yang ada. Tetapi pesan hari ini, janganlah kita takut, tetaplah kita fokus. Tidak usah hiraukan apa yang di sekitar kita, tetaplah kita melangkah dengan iman setiap langkah kita, walaupun itu hanya sebesar biji sesawi. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Haleluya.